Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air yang sejuk itu kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian. Mereka orang surga menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Al-Quran surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 50. Jadi dalam ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendapat pelajaran dari Allah bahwa orang neraka bisa didengar suaranya oleh orang yang berada dalam surga. Kira-kira dake serogonya neraka itu atau yawon? Dake? Jauh, jawabnya jauh. Tapi ba'amang kota danga di orang sarugo. Orang neraka batanyo maimbau meminta, ya kan? Andaikan sarugo jo neraka tuange, neraka jo sarugo tu dake, lain nyaman orang sarugo? Ndak, tu terasa nge. Contohnya awak membakar saruk kalau di dake gimana awak? Ange. Jadi surga dan neraka itu jauh. Kenapa bisa mereka berdialog? Kita ambil contoh yang paling mudah sekali. Kalau awak naik pesawat, tapi bangku awak di A, dekat jendela, ya kan? Setelah pesawat tu take off, sama tak pandangan awak jo awak di bawah tadi? Ndak. Sekalonya nampak, ya kan? Bim kini itu kan di padang pariaman. Kalau awak naik di jendela sebelah kida, awak duduk atau nampak tambak-tambak udang, kapal-kapal perahu di laut, di batu ke bawah setelah nampak rumah-rumah penduduk. Jadi kita semakin naik ke tempat yang tinggi, maka semakin tajam pandangan mata, ditambah jarak tempuh pandangan mata itu oleh Allah, dan telinga kita dinyaringkan. Itu makanya Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau itu tiba di Sidratul Muntaha, di sampingnya ada surga. Jadi di atas langit yang ketujuh itu Nabi bisa melihat isi langit yang keenam, sekaligus melihat isi langit yang kelima, isi langit yang keempat, isi langit yang ketiga, sampai ke bumi ini tembus pandangan Nabi itu. Sehingga saat itu beliau terpesona melihat linuriyahu min ayatina. Hanya sebahagian nikmat Allah yang dilihat, alun sadonya, tapi Nabi sudah terpesona. Maka beliau bersimpuh dengan membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Itu kan memuji Allah sadonya tuh, ya kan? Nanti di sorga, ibu-ibu, kita masuk surga, ada yang paling tajam pandangan mata kita diizinkan oleh Allah. Apa itu? Melihat wajah Allah. Ibu teragak tak mencari wajah Allah? Di dunia ko warana kata rahmat toa tu di Bali namanya untuk penyambung tu atau tidak kan nampak Allah. Kenapa tidak bisa dilihat di dunia ini? Allah itu meliputi alam. Kata orang tasawuf, awak alam semesta ko sadonya dibungkui dek zat Allah. Maka Allah itu akbar, maha besar, tidak bisa dilihat. Tapi karena besarnya penghargaan Allah kepada orang yang masuk surga,
dapat melihat wajah Allah, tapi tidak bisa didiskusikan. Basobok datuk orang kaya wasa nanti jo inyek tungke marajo di surga. Nyek Allah mencari Allah inyek nang kecembo Allah. Apa bantuannya anda bisa menceritakan. Datuk apa Allah lo. Bah bantuannya anda bisa diceritakan. Ya kan? Cuma sudah diberikan oleh Allah melihatnya sekejap. Sehingga orang tu ndak itu nampak yang senang hatinya. Dapat surga tu salah senang awak tu. Iya tak? Sebab di surga tu kekal. Saja kekal, sehat awak kekal. Makanya orang yang ditunggu malaikat masuk surga itu apa kata malaikat? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Maka dihalaulah orang sakwa itu ke masuk surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, setelah mereka tiba di pintu surga itu, futihat wa futihat, dan dibukakan pintu surga itu. Begitu indahnya isi surga itu. Setelah pintunya terbuka, kita melihat dek rancaknya surga itu 60 tahun kecil Nabi mangango selu. Berapa? Tapi 60 tahun di sini tidak selama siko. Kenapa? Alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya kan? Yang satu hari di dunia di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedang mengangu tu nyata puak bau dek malaikat Ridwan. Bro, masuk lagi. Wa qala lahum khazanatuha, mengeceklah malaikat penjaganya tadi. Katanya, masuklah engkau ke dalam surga ini khalidin. Badan awak tetap selama-lamanya sinan, muda awak tetap. Jadi tidak sama di dunia kau dapat. Kau dapat di dunia kau, awak kan muda taruh sendaknya. Ya kan? Lah ndak ada lah badan kau lamah-lamah kuat saya. Ternyata di dunia ndak bisa. Kalau masuk surga semuanya kekal nanti. Muda kekal, sehat kekal. Jadi ibu ndak kemenangan di surga tu nanti orang batuk-batuk tu. Kamu makan tu orang batuk tu kan. Itu ndak ada. Bapak ini. Jadi sehatnya kekal, muda kekal. Jadi tidak ada perubahan fisik orang di surga itu nanti dah. Tapi orang lebih merasakan enaknya sekejap melihat wajah Allah daripada surga yang sangat indah itu. Jadi sama-sama berharaplah kita kepada Allah. Puasa terakhir kau kebanyakan orang langang, bisa kinah ndak? Ya Allah, masuklah orang sekinah kau ke dalam surga. Amin. Ya. Tapi kau dah masuknya mak aku kau saji Sarawak, Sumatera Barat, kau seperempat sam dah sampai. Tapi alhamdulillah orang-orang yang datang beberapa hari lalu datangnya sadonya. Tak ada nama mati mungkin. Ya kan? Ini orang nak datang tu kalau tak mati sakit itu sebenarnya. Kena buku sama jauh bukit tinggi tu. Ya kan? Itu sebenarnya. Itu halangnya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, apa pendengaran orang di surga, orang di neraka, tadanga kece orang neraka ko di surga. Qalu, jadi itu jamak pak. Seluruh orang surga menanggapi kece orang neraka. Tak bisa kalian memakan dan kami makan. Kono nyoka jadi api je di mulut kalian. Karena kalian kafir. Kata orang dalam surga sadonya. Akhirnya kita pakai teleskopnya. Tak seluruh orang dah.
Misalnya, istri masuk neraka, suami masuk surga. Kira-kira ada enggak nanti serupa itu? Di Quran salah ada ceritanya. Ya kan? Fir'aun masuk neraka, istrinya Ibu Aisyah masuk surga. Itulah istri yang kepada suaminya yang kejam, kafir, membunuh anak-anak, mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia melayani suaminya ini luar biasa. Ibu Aisyah tu bu, walaupun kejam suaminya, pagi-paginya ke memasak tu nyotanyon dulu. Dafir, nang kalamak sama Dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Ibu boleh cerita ke suami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak je isteri gua, banyak nak tanya udah calik salah waktu dua barana udah bagi pitinya je. Cieknya tanya dia lagi. Dek suami salapannya baik ni. Jadi dibuatkanlah rumah di dalam sorga untuk istri Fir'aun oleh Allah. Ya. Jadi tidak pernah dia durhaka kepada suaminya apa itu. Tapi ketika diajak untuk bertuhan kepadanya, di sinilah dia membantah. Dafir itu bukan Tuhan. Dafir itu manusia dan Tuhan itu Allah. Kalau kadipaso joambo buat Tuhan kadafir, acaranya nambori gini. Bapa tahwatu malah awak bakare rotan malah kita. Cari di dafir bini dan lain. Ambo minta cara aja. Tuhan ambo Allah, tidak manusia. Apakah ditamparnya istrinya? Apakah naik pitam dia? Atau emosional dia? Tidak. Malah jangguit jelutuiknya merete. Kata kuyan. Minta cara nak dia nak sampai ke sinan dia udah ada. Jadi kalau rajo letak kuih di sini itu kan sansaro tu pak. Iya pak. Murah caranya nyoda turui hakim MK, ba anak awak kau bisa jadi wakil aja. Rupo bininya nama bisir ni tu pak. Dia rajo kalau letak kuih di sini atau lama ke sansaro. Ya kan? Istri masuk neraka, suami masuk surga. Kece istri ko. Dah. Di dunia kita salah sekatiduran sabanta sekalang ulu. Kok rusuh kita berdua, kok gembira kita berdua. Sama awak jo tiung jo pungguang kabau. Kalau awak pergi beralik, kita buat baju papa mama. Kini udah sanang dalam surga, ambo dalam neraka, ndak tangguang ngawihnya di neraka pada dah. Agih lah ambo ayana lama tu gak saragut, agih ambo makanan nan lama tu gak sabungkah aja. Dia kasih sayang ambo tatap ado. Karena engkau istriku, anak kita yang cantik, anak laki-laki kita yang ganteng, itu buah tangan kita berdua dengan izin Allah. Tapi kita salisih betukar saruang sair yang betukar jalan. Udah tak sekali dua mengecek lah do. Oh dia jan karajo jo di PT Budanir. Dia tak mau berhenti je. Ibu-ibu ni tak ada kerajo di PT Budanir. Ada tak? Tak. Budanir tu badan usaha dana rentenir. Itu namanya usaha orang di dunia gini. Ambo ka membeli oto yang paling murah pak, mereknya Kalia. Kan yang paling murah oto itu tuh pajaknya kete, ya kan, cc-nya kete, minyaknya ndak banyak. Itu ambo mampu. Tu lama ambo menunggu MPT tu. Ambo lambo sandang PT ke intercom tu. Inden 2 bulan je.
Tapi kalau kredit, aduh tu sore sekali. Di mana tu ada payah dia tu kalau. Bapak ini. Ada. Rupanya menjual auto kredit tu lipik tak kulai lah bawahnya dia. Ya kan? Tapi riba. Riba pun siapa memulai dulu orang Yahudi. Ya kan? Kinilah ketularan orang alasannya ada Ustaz. Kalau tidak berhutang tak pelok kata wali Ustaz. Kalau tidak berhutang pelok kata wali. Orang kalau itu sadonya. Nan ijo nan tali nan isu nan gini. Kok masuk surga, masuk neraka kalau itu sama dah seorang saja. Kalau itu itulah boleh pengana maka rajuan sana nang kelama dawa. Ya kan? Nan jadi masalah lai lantai hangan masuk neraka tu salamo-lamonyo. Dosa riba gadang dari dosa zina. Maka Allah mengatakan perangi riba, suburkan sedekah. Gitu. Itu praktek hidup orang namanya gini. Orang buat jalan tol kontan pitinya utang. Tunggu jalan tu rampak je lihat Pak. Tiba kampung rampak lihat tu. Ini. Kenapa? Karena tidak yang diredai Allah dikerjakan. Ujung-ujungnya nanti dunia kau cair sadonya. Bangunan-bangunan rancak gua cair sadonya kemudian. Karena sebagian besar dibangun dengan pitih riba. Kalau dia kira nanti Pak Ustaz tidak satu pemborong dunia kalau dapat. Tak dia gia kerja dari Allah lah. Kalau nan kerja tu buruk-buruk di dunia, kau tampaknya neraka. Nan elok-elok surga. Jadi manusia tidak berperan lagi di akhirat itu. Manusia kalau yang baik menerima upah yang baik, yang jahat menerima yang jahat pula. Itu sudah kecaan di Allah kawak di dunia. Aku harus yakin lah. Kecaan Allah kita baca tiap salat Maliki Yaumiddin. Di akhirat itu Allah yang menjadi rajanya. Tidak ada wakil-wakilnya manusia lagi. Nah, kalau di dunia jika kecaan ada Allah tu. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya kan? Jadi manusia itu sebagai khalifah. Artinya apa? Allah menggerakkan dengan kekuatannya, ditularkannya kepada manusia secara berangsur-angsur. 10 tahun kemudian nanti, 20 tahun kemudian, Apollo kolah nan canggih lain dari nanado kini kok. Kini membayar pajak siapa lah bisa melain apa? Tak perlu apa yang kesamsat. Iya kan? Nanti katibo kok robot semua kerja tu berhenti orang lain. Ini Pak. Kan? Jadi ubahlah badan jadi robot sejak ini. Tak tahu kemajuan yang ketiba. Menggerakkan kemajuan itu siapa? Allah. Yang mengajarkan Allah. Entah apa yang ketiba lagi. Apa pula nampak yang canggih yang ketiba? DAP kau ada mati dia ke? Banyak Pak koran. Kantor pos. Tak ada orang mengirim-ngirim apa juga kantor pos ini lah. Orang juga WA saya. Kalau beralih itu je dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Masuk ke WA kan. Dia walah lah tu perupayaan aja mantang ke rumah kan. Empelok nak nyarok 10 ribunya. Ada je orang nak empelok sana masuk ke anu tempat nak bisi-bisi lah. Di mana Ustaz tahu? Ambo ada empelok pada itu dulu. Aneh Pak. Ada. Jadi semakin canggih, semakin banyak pekerjaan manusia tapi ada juga kerajo manusia kok serupa orang tidak ada kerajo. Iya kan? Nyetambah pekerjaan ada juga di dunia kok. Ada tu orang buat nasi goreng. Iya kan? Lah masak nasinya goreng lah. Itu orang kurang kerjaan. Iya kan? Tapi kan zero lah rasanya nak. Zero lah rasanya. Santiang orang buat nasi goreng tu, itu bumbunya santiang. Dimakannya tak ada
dadar nan banyak bawang tuh. Tua dulu paru bagoriang masih, ya kan? Diserak lo dia teh. Tua dulu bawang masih, ya kan? Tu dipagato kerupuk jange. sudah ngaji kok zero. Di mana tuh tuan? Jadi sama-sama berusahalah kita bahwa suami istri pun tidak ada tenggang rasa nanti. Kalau istri masuk neraka, tidak bisa suami membantu walaupun setetes air. Adinda, saya cinta kepadamu dik, tapi ayanan setitik kok haram bagi orang yang engkar kepada Allah. Jadi gunanya kok dikaji lo dawa Ustaz. Ada dua nan sangat awih manusia ko Pak Bu. Jadi ko termasuk hikmah dari puasa Ramadan, hikmah dari puasa Senin Kamis, hikmah dari puasa 3 hari sebulan, hikmah dari puasa sunat serupa Nabi Daud. Dua yang paling haus manusia itu mudah-mudahan nomor 1 tendawa. Aduh, awih di dalam neraka. Mudah-mudahan awak tidak masuk neraka. Tidak tanggung awihnya di neraka tu. Tio diminum nanah, tio diminum tamah jalan, tio diminum tembago jalan. Awih lu si parwi dalam. Ya kan? Begitulah neraka itu. Yang kedua ini tidak bisa kita elakkan. Apa itu? Haus ketika sakaratul maut. Itu tidak tanggung lo awihnya kecil Nabi dalam sakaratul maut. Ya kan? Di sana memang perlu keimanan. Iblis datang membawa ye. Ya kan? Dan lagi ayat gua aja ni ucapan la ilaha illallah aja. Awak awih sekali. Ya kan? Jadi dengan adanya kita puasa Ramadan sebulan, kemudian nanti sesudah hari raya puasa nama hari, tu awak ingin menambah puasa 3 hari sebulan, nah lebih taat dari itu puasa Senin Kamis. Nah lebih taat dari itu puasa Daudnya sepanjang tahun, selain dari hari Tasyrik, selain dari hari raya, puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari. Itulah puasa Nabi Daud. Jadi dengan latihan menahan haus dan lapar ketika kita berpuasa, kata Nabi, insya Allah bakurang awih jolapawa ketika sakaratul maut. Dia mau tandonya bu, ketika ibu kemeninggalnya pakai galang Pak, ya kan? Pakai galang, ya kan? Lambo cali itu paluh sani latibo di kaniannya. Tu impus lape. Tu ambola babisik seketelingo sambil babisik tu buka juga lang. Dado nyatakan. Itulah orang dalam sakaratul maut. Apapun perhiasan di badannya dipereteli nyendak acuh. Kenapa? Dia sudah memandang alam gaib. Jadi kalau ada di sana apa nan sempili karyang, ya kan intensnya ke mati, ambil salah dompet dalam sakunya perhiasan itu. Karena orang akan mati itu tidak ada lagi terkait dengan dunia ini dia. Ya kan? Dia memandang alam gaib, alam yang kedua di tempat dia hidup. Hausnya bersangatan. Mudah-mudahan lah kali awak puasa saja awak balik. Ibu-ibu kan saja balik lah mulai puasa nan taat. Alah. Nya ada yang pengicu di rumah puasanya. Bikonyo ke pulang sanjo tu ke rumah bini nyo lagi muncul aku pada bare. Itulah masih lebih biayanya tu. Padahal makan kembun Cino di Wiriang Kelambu. Orang itu. Jadi puasanya di rumah saya takui di mintuo, takui di bini. Ya kan di luar tak. Atau lama-lama lo liye sore itu. Padahal sudah sudah makan. Ini tidak akan terlatih nafsunya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal kita diterima. Dijadikan amal kita itu amal saleh.
dosa kita diampunkannya. Berhari lari kira yoga 8 hari leh. Lai dapat debu pantunnya. Lai taganang air padang muntah, orang memancing di tepian. 8 hari puasa tinggal, mudah-mudahan meningkat keimanan. Nanti setelah jam 2, jam 3 beriktikaflah. Kalau ibu sedang membaca Qul huwallahu ahad turun malam Qadar. Bacaan Qul huwallahu ahad yang sekali itu sama je 84 tahun kita membaca itu. Ya kan? Tanda-tandanya nanti kecil orang tu tak ada tu. Tanda-tandanya malam-malam ganjil, puasa terakhir itu saja dalam hadis. Kan ada orang macam kerambi rabak, tuang kuaji sinan tu bau duit tapi tangi nyolatan kupiahnya di puncak kerambi itu malam Qadar rabi kerambi itu tagak oleh itu otak saja. Dah cik. Jadi kita bangunlah, ya kan? Jam 3, jam 2 untuk beribadah. Ya kan? Sedang baca subhanallah awak 3 kali turun malam Qadar. Subhanallah nan 3 kali itu kalian 83 tahun, 84 tahun. Ya kan? Mudah-mudahan kita dapat itu. Tapi harus dicari, ndak mau lalu lama soal besok terkir mana. Dicari. Kan tak jauh dari rumah awak pun salah segenap. Mau dari rumah mau dah ke saji. Cinta aku dua apa yang saji. Salat qiyamul lail, baca Quran. Dapat dah malam Qadar tak tanggung-tanggung. Sama juga ibadah 84 tahun, padahal sekali itu dapatnya. Ya kan? Dan itu turun setiap bulan puasa. Nampaknya rancak nak awak nak pensiun apa? Kalau orang kerja tu tekan tua lah untuk baik kerja itu. Ni, nak pensiun kau lah. Oh di sana lo sehari, kan? Dah ada orang yang keberang kawan. Jadi kalau orang kerja, talak kerja, tu berang atasannya. Kemudian awak pada Solo gaji penuh, jam kerja ndak penuh. Bapak dan ibu kaum muslimin, mudah-mudahan kita sama-sama berusaha. Jangan ada awak suami isteri kok dapat isteri suami masuk surga lah. Caranya bah ingin maingin awak kalau lalai. Maingin itu tuntas, jangan separuh-separuh. Adalah isteri kamu maingin suaminya ndak sembahyang, pindah tuntas. Dah, iyo. Selama kau dah hendak salat. Anak awak do padusi cie. Nah laki-laki nak dosa kali awak ke menantunya. Jodohnya lah dapat bulan yang ketiba awak ke baralik. Ambo kan acok ke surau majlis taklim dah. Kecil buya-buya di surau. Ayah nan ndak salat, ndak boleh jadi wali nikah. Lain sampai hati udah rasanya anak kita nang nikah cie gua. Anak kandung sibiran tulang buah hati limpo berkurang tali niat labuan cinta. Kutiko yo kalai kita mendoa keduanya doa dianta ia mato lalu membuang masuk ambun tabang menyisik-nyisik awan lape ke langit 7 tingkit tiba di aras kebesaran laia nak awak sehat lah selesainya TK lah selesainya SD lah selesai perguruan tinggi kini nyo kan nikah lai udah ndak boleh jadi wali nikah dek ndak salat lah ya dah lah sudahnya nikah kok berhenti udah lihat berhenti dah. Itu tak tuntas no. Ya kan? Tidak jadi tuntas-tuntas bagian nasihat. Boleh bagian nasihat suami, boleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi kalau laki-laki tak boleh apa? Kalau isteri nak pandai sembahyang, nak pandai mengaji apa dia nantinya itu kan masuk neraka. Kami nak pandai mengaji ke, ya Allah. Suami kami tak acuh padanya kepala rumah sekurang-kurangnya kendak pandainya majanya datang guru privat kok kami nyoba dia saja tak ada suami kami mengen anak kamu
Kami mangko membuka orang, buka tenda, saya tidak menutupi orang, dado dinge andek suami kami. Nah, pulang ke awak, Pak, karena awak kepala rumah tangga. Nah, jadi jangan dipedia sebini buka tenda ke mak kapai. Lain terang Pak tu. Kunipa dia sebini nak menutupi aurat. Ya kan? Kau lainnya jilbab tapi tidak rela. Banyak orang gini jilbab tapi tak rela. BKBN ujungnya ke al-ghaliye. Dado kadang terbuka saja, dado ditutupi di jilbab. Nan jilbab tu manutupi dado, manutupi pinggu. Siapa senjata pada situ dia laki-laki nan nele hatinya asinan tu. Bisa cuma tolong karyang matanya mencelik itu tu. Jadi ibu-ibu jangan berdosa laki-laki kau tutui au. Itulah tausiah kita malam kini, mudah-mudahan bermanfaat. Saling memaafkan kita hari kaya raya, orang pandandam tu ndak orang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.